Marak perusahaan sawit ilegal di Kalbar, Dr. Herman Hoffi desak gubernur bertindak tegas. Pontianak, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Herman Hoffi Law sekaligus pengamat hukum dan kebijakan publik Kalimantan Barat, Herman Hoffi Munawar, angkat bicara menyoroti keresahan masyarakat terkait maraknya perusahaan sawit yang diduga beroperasi di luar izin resmi atau sertifikat hak guna usaha, HGU, di berbagai kabupaten di Kalbar. Menurut Herman, selama ini suara masyarakat pedesaan yang berteriak atas dugaan pelanggaran perusahaan sawit seakan tak terdengar oleh para pemangku kebijakan. Ia menilai, selain menguasai lahan tanpa izin, perusahaan-perusahaan tersebut kerap kali merambah tanah milik masyarakat, bahkan menyebabkan kriminalisasi terhadap warga desa yang mempertahankan haknya. Banyak warga desa yang menjadi korban, bahkan ada aparatur desa politik di daerah. Maka butuh kepala daerah yang punya nyali dan tidak terikat hutang budi untuk menuntaskan persoalan ini, ujarnya. Herman berharap Gubernur Kalbar, Bapak Ria Norsan, bersama seluruh pemangku kepentingan, berani mengambil langkah tegas dan konkret. Mulai dari melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sertifikat HGU perusahaan sawit di Kalbar, membuka data HGU secara transparan kepada publik, hingga menegakkan sanksi hukum kepada perusahaan yang melanggar. Tindakan administratif, denda, bahkan pencabutan izin wajib dilakukan tanpa pandang bulu. Kita juga menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang berpotensi melakukan tindak pidana, pungkasnya. Herman menegaskan, masyarakat Kalbar menunggu komitmen dan keberanian gubernur untuk membereskan persoalan serius ini demi keadilan, lingkungan, dan masa depan rakyat Kalbar. Dewa, YouTube Tukang Lihat mengabarkan hari ini 2 April 2025. Sahabat YouTube Tukang Lihat, kita hari ini kembali lagi bersama YouTube Tukang Lihat. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Hari ini topik kita, pembahasan kita masih terkait konflik agraria yang selama ini sering terjadi hampir di setiap wilayah kabupaten provinsi yang ada tersebar di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ya. Banyak kasus-kasus agraria ini yang melibatkan konflik antar perusahaan dengan masyarakat. Bahkan berakhir penembakan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Yang kita mau bahas kali ini, persoalan ini sebenarnya kalau kita mau menarik benang merahnya itu ya tidak terlepas juga dari kebijakan pemerintah. Artinya kebijakan pemerintah kabupaten baik pun provinsi, sekaligus kebijakan pemerintah pusat. Namun persoalan ini kalau kita mau telusuri atau kita mau berbicara real dan jujur terkait perolehan lahan ataupun eksis ataupun tidak suatu perusahaan di wilayah tertentu, ya itu tidak terlepas juga dari pengawasan tingkat kepala desa. Karena untuk memasuki suatu wilayah atau untuk syarat utama untuk mencari lahan ataupun perusahaan itu untuk eksis, ya kepala desa, seorang kepala desa ya syarat utama untuk menandatangani
persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya, artinya seorang kepala desa dia harus mengetahui tapal batas wilayahnya itu di mana lahan masyarakat, di mana lahan adat, di mana wilayah hutan lindung dan lain-lain sebagainya. Jadi persoalan ini saya melihat konflik-konflik ini berawal dari kebijakan seorang kepala desa yang memiliki wewenang, yang memiliki hak ini ya, hak otoritas ya untuk wilayahnya sendiri. Jadi selama ini kita melihat banyak sekali terjadi perampasan tanah masyarakat, kemudian ada juga tanah-tanah masyarakat yang tidak pernah di GRTT, namun tiba-tiba ketika masyarakat mau membuat SPT ataupun sertifikat, tiba-tiba tanahnya sudah dihagi oleh perusahaan. Dan kalau kita melihat persoalan ini ya cukup serius, dan ini yang harus kita pikirkan sebenarnya. Kepala-kepala desa, baik pun tokoh-tokoh adat juga, ya harusnya memikirkan dampak-dampak sosialnya. Apa dampak-dampak sosialnya yang akan timbul ketika masyarakat menuntut haknya, tapi sampai sekarang masyarakat kesulitan untuk mencari keadilan, suatu keadilan. Ini saya meminta juga kepada pemerintah, ATR BPN, pemerintah pusat, baik pun pemerintah provinsi dan kabupaten, supaya persoalan ini ya segera dicarikan solusi. Karena jangan sampai persoalan ini berlarut-larut sehingga masyarakat dipaksa untuk didiskriminasi, dipaksa untuk adu jotos dengan aparat penegak hukum. Ya, karena selama ini perusahaan-perusahaan ini selalu menggunakan aparat-aparat penegak hukum untuk mengintimidasi masyarakat ketika masyarakat menuntut haknya, tanpa mereka sadari apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menjalankan tugas sebagai pengamanan, tapi mereka tidak paham asal muasal tanah ataupun tidak memahami dari mana persoalan itu sendiri, sumber persoalannya. Ya, kalau kita melihat ya sumber persoalannya, kenapa perusahaan itu bisa eksis dan kenapa terjadi perampasan tanah, kenapa terjadi penyerobotan tanah, ya itu tidak lepas dari kebijakan dan pengawasan pemerintah, baik dari pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten, bahkan provinsi, sekaligus sekaligus pemerintah pusat. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Dan sangat disayangkan selama ini persoalan ini terjadi. Namun dengan terjadinya persoalan ini, ya pemerintah seolah-olah tidak tahu, seolah-olah menutup mata, seperti lempar batu sembunyi tangan. Nanti ketika masyarakat ini bermasalah dengan perusahaan, masyarakat ini bingung mau ngadu kemana tempat untuk mengadu. Jadi sekarang ini untuk rakyat kita, masyarakat kita yang tanahnya diserobot, yang dirampas oleh perusahaan, sangat kesulitan untuk mencari solusi. Ya, jadi saya meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, segeralah untuk membenahi, mengevaluasi persoalan ini supaya tidak ada lagi konflik-konflik tanah, tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang nakal yang selama ini diduga dengan sengaja merampas, menyerobot tanah masyarakat. Karena selama ini masif dan terstruktur kejahatan mafia tanah ini. Kalau kita mau berbicara khususnya di Kabupaten Landak, saya berbicara untuk Kabupaten Landak. Jadi aksi-aksi mafia tanah ini ya cukup cerdik mereka. Harusnya perusahaan itu, kalau kita mau merujuk ke peraturan 3 menteri, perusahaan itu dilarang untuk membeli tanah masyarakat.
perusahaan tidak diperbolehkan untuk membeli tanah masyarakat. Apapun alasannya, apapun dalilnya, perusahaan itu hanya diberikan HGU, HGB, baik pun kontrak. Artinya tidak ada undang-undang yang membenarkan jika suatu perusahaan membeli tanah masyarakat. Namun hal ini terjadi. Banyak sekali tanah-tanah masyarakat yang dibeli oleh perusahaan melewati calo-calo. Ya, ada kaki-kaki tangan mereka yang diutus oleh perusahaan. Dan itu tidak jarang juga melibatkan tokoh-tokoh, ya, seperti tokoh-tokoh adat ataupun orang-orang yang berpengaruh. Ya, jadi ini yang sangat kita sayangkan, hal ini bisa terjadi. Jadi saya berharap kepada pemerintah supaya melakukan evaluasi ulang terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini diduga mendiskriminasi masyarakat adat, yang selama ini diduga merampas tanah masyarakat dengan secara paksa, dengan memanipulasi data. Bukan hanya masyarakat yang dirugikan, perusahaan-perusahaan yang di luar dari konsensi ini, mereka juga, ya, negara juga dirugikan karena mereka tidak membayar pajak. Artinya negara sudah dirugikan. Bukan hanya masyarakat adat yang dirampas haknya yang dirugikan, tapi negara, karena mereka tidak membayar pajak. Artinya mereka boleh melenggang, ya, boleh eksis sedemikian rupa dengan dibungkus cara-cara yang licik untuk mengelabuhi pemerintah, dengan mengatasnamakan masyarakat, dan modusnya mereka mengatasnamakan koperasi. Tetapi koperasi itu ya kita tidak tahu juga. Jadi apakah koperasinya itu legal ataupun tidak. Jadi mereka itu, modus kejahatan yang mereka gunakan ya seperti itu, seolah-olah mereka atas nama koperasi. Tapi setahu saya itu semua hanya akal-akalan mereka saja. Ini juga tidak terlepas juga dari tokoh-tokoh adat. Seharusnya tokoh-tokoh adat kita, khususnya tokoh-tokoh adat Dayak, betul-betul mau memperjuangkan hak masyarakat adat. Seorang tokoh adat ya harus tahu juga persoalan tugas dan fungsi mereka. Tokoh adat itu berdiri atas nama masyarakat adat, khususnya untuk tokoh adat Dayak. Mereka dibentuk atas nama kepentingan masyarakat Dayak, bukan atas nama kepentingan pribadi mereka. Jadi kita melihat kinerja tokoh-tokoh adat kita sekarang ini, ya mereka sepertinya cari aman dan seolah-olah tidak tahu persoalan. Ketika masyarakat adat dibenturkan oleh perusahaan, konflik dengan perusahaan, mereka diam dan tidak mencarikan solusi. Ini yang sangat kita sesalkan, dan saya secara pribadi sangat kecewa juga melihat tokoh-tokoh adat kita sudah terkontaminasi, sudah dikendalikan oleh perusahaan. Jadi saya berharap kepada Presiden Dayak, Bapak Cornelis, sebagai tokoh Dayak, Presiden Dayak, supaya membicarakan hal ini. Kalau memang ada oknum-oknum yang selama ini mengaku mengatasnamakan dirinya tokoh adat, tapi mereka tidak mau pernah peduli dengan konflik-konflik yang dialami oleh masyarakat adat, ya saya pikir Pak perlu dievaluasi. Ya, kalau memang mereka ini sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai tokoh adat, ya lebih baik mengundurkan diri. Karena saya pikir masih banyak tokoh-tokoh kita yang masih mau bekerja untuk masyarakat adat itu sendiri. Itu harapan saya kepada Bapak Cornelis sebagai Presiden Dayak dan sebagai lembaga adat tertinggi Dayak, yaitu MADN. Saya juga mengharapkan kebijakan, adanya action, adanya respon terhadap konflik-konflik agraria, konflik-konflik masyarakat dengan perusahaan. Saya berharap juga kepada MADN supaya jangan sampai hal ini dibiarkan.
Jangan sampai masyarakat ini didiskriminasi, jangan sampai masyarakat ini ditindas di tanahnya sendiri ketika mencari keadilan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Tokoh-tokoh kita ini sudah mulai kehilangan jati dirinya. Jadi saya meminta kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, tokoh-tokoh Dayak, pemikir-pemikir Dayak, kita harus kembalilah berpikir yang jernih. Jangan sampai kita mengesampingkan kepentingan masyarakat. Karena Anda itu dipilih, lembaga adat itu dipilih karena berdasarkan kebutuhan masyarakat adat, keperluan masyarakat adat, bukan keperluan Anda sendiri. Ya. Jadi saya meminta kepada tokoh-tokoh adat, masyarakat, kaum tokoh-tokoh pemuda, jangan takut bersuara. Ya, suarakan keadilan itu, ya. Nah, jangan takut bersuara karena kita berhak menyuarakan itu. Sebagai warga negara, kita dijamin undang-undang untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Jadi saya pikir itu. Jadi harapan saya ke depan, khususnya untuk di Kabupaten Landak, saya berharap ke pemerintahan Ibu Karolin dan Pak Erani sebagai Wakil Bupati dan Bupati Landak. Saya mau perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Landak ini ya perlu ditinjau ulang atau dievaluasi. Ya, kita tidak mau terjadi konflik perusahaan, terjadi konflik antar masyarakat dengan aparat penegak hukum. Ya, jangan sampai terulang seperti di Kalteng, di Kaltim, terjadi penembakan-penembakan. Itu yang tidak kita inginkan. Saya berharap jangan sampai Kalbar ini, Kabupaten Landak khususnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai aparat penegak hukum dibenturkan dengan masyarakat. Itu saja titip pesan saya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mendukung penuh dengan apa program Bapak yang selama ini Bapak kerjakan. Semoga 5 tahun yang akan datang negara ini semakin maju, ekonominya semakin bertumbuh, keadilan semakin ditegakkan di NKRI tanpa pandang bulu. Saya berharap kepada Presiden Prabowo Subianto segera untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara, sebagai presiden yang bijaksana, yang arif, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Semoga kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin hebat, semakin diakui dunia. Terima kasih. Mungkin ini pesan-pesan saya.